Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mas Kumambang di channel Mas Kumambang. Sudah sekian lama tidak upload video dan kali ini akan mulai upload video lagi ya. Buat para subscriber saya, mohon maaf apabila terlalu lama ya. Mungkin para subscriber teman-teman ini menunggu video saya selanjutnya tentang masih tentang spiritualis, perjalanan spiritual yang pernah saya alami dan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, dan mungkin yang saya alami ini pernah dialami oleh para teman sekalian, para subscriber saya ya mungkin ada kesamaan, dan ini silakan komen kalau memang ada kesamaan ya, karena memang perjalanan spiritual itu butuh waktu yang sangat panjang dan tidak bisa didapat begitu cepatnya, tidak bisa, karena ini semuanya membutuhkan proses yang panjang karena mengikuti perjalanan hidup. Kalau kita sudah intinya melakukan perjalanan hidup dari usia muda sampai usia sekarang ya, mungkin dari umur kita mulai paham tentang kehidupan ini sampai kita pada saat ini, seperti saat ini ya, sekitar ada yang umur saya juga udah 47 ya, udah hampir 50 tahun, dan ini pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami tentang spiritual, dan mungkin ini bisa membantu mencerahkan proses spiritual Anda semuanya, teman-teman subscriber saya semuanya. Dan apabila Anda yang baru menemukan channel saya ini, silakan di like, komen, dan subscribe. Mungkin video ini membantu, silakan di share kembali. Ini saya cerita tentang sebelum saya melanjutkan cerita tentang perjalanan spiritual saya mengenai bagaimana cara mengumpulkan energi positif dan keluar dari lingkaran energi negatif. Ini saya sedikit cerita tentang sahabat saya, orang Banten ya, orang Serang Banten. Karena memang di sini banyak yang punya istilahnya ilmu-ilmu ya, mungkin bisa dibilang katanya ilmu hitam. Sebenarnya hitam putih itu sebenarnya tinggal orangnya yang pakai. Ilmu itu tinggal siapa yang pakai, intinya begitu. Seperti pedang yang tajam itu dia tergantung yang pakai, tergantung yang menggunakannya. Kalau punya pedang bagus tapi tidak bisa menggunakannya, bahkan untuk melukai orang lain ini, maka pedang ini juga mempunyai aura negatif, aura jahat. Tapi kalau pedang ini selalu untuk membela kebenaran, maka pedang ini akan menjadi pedang pusaka yang sangat ampuh, sekali ya, gitu ya. Tergantung kitanya. Kalau ilmu itu digunakan dengan sebaik-baiknya, itu akan mengangkat derajat si empunya ilmu ini. Tapi kalau ilmu ini digunakan untuk ilmu kebaikan, yaitu bisa mengangkat derajat yang menggunakan ilmu itu. Tapi apabila ilmu itu digunakan untuk kejahatan, maka ilmu itu juga akan menjadi energi yang sangat negatif, yang luar biasa. Dan ini saya ceritakan tentang teman saya, sahabat saya. Jadi pernah saya diundang ke rumahnya, itu menceritakan tentang dirinya, tentang keluarganya. Jadi intinya ada seseorang yang ingin mengganggu rumah tangganya, itu dia ingin memasuki kehidupan teman saya ini dengan cara
ya bisa dibilang menggunakan ilmu-ilmu lah, atau jampi-jampi, atau kalau bahasa kita apa ya, ya intinya apa ya, dengan cara doa-doa, atau mungkin menggunakan media, atau apa, menggunakan jasa seorang dukun ya mungkin ya, saya juga nggak tahu ya. Intinya si pengganggu ini itu bisa memasuki kehidupan rumah tangga mereka, bahkan satu rumah, dan hampir saja menikah. Jadi ya intinya apa ya, ini rencananya ini ingin mengganggu lah, ini ingin mengacak-acak rumah tangga teman saya. Kemudian saya dipanggilnya, saya menceritakan dari A sampai Z, dan saya paham ya, memang jadi dia sudah merasa tidak bisa keluar dari lingkaran itu, tidak bisa keluar dari lingkaran energi negatif itu. Makanya dia merasa hanya ada seseorang yang bisa mengeluarkan dia dari energi itu, energi negatif itu. Kemudian dia percaya sama saya, ya saya juga tidak bisa membantu banyak, karena itu semuanya kan tergantung kitanya juga, tergantung orangnya mau keluar atau tidak, itu kan itu. Kalau dia istilahnya berlarut-larut merasa tidak percaya diri, jadi merasa dia itu tidak bisa keluar dari lingkaran itu, ya tidak akan bisa keluar. Tapi dia, kalau kita berusaha yakin kita bisa keluar dari energi negatif ini, maka dia juga akan bisa dengan cara apapun, dengan jalan apapun, semuanya itu pasti ada petunjuknya, jadi tidak akan terus tidak ada petunjuknya, itu ada, tinggal kitanya mau apa tidak melawan energi negatif itu. Kalau kita tidak bisa, ya kalau merasa tidak bisa keluar dari energi negatif itu dan hanya orang lain yang bisa, ya intinya kita akan selalu dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Sedangkan ilmu itu bekerja itu karena lemahnya kepercayaan diri, lemahnya keyakinan pada diri sendiri. Tuh. Kalau kita tidak punya keyakinan pada diri sendiri, ya intinya kita bisa diombang-ambingkan oleh keadaan, bisa diombang-ambingkan, bisa istilahnya kita bisa disetir oleh orang lain. Kita bisa dipengaruhi oleh orang lain, dan pengaruhnya ini tergantung. Kalau pengaruhnya itu bagus, ya intinya itu energi yang bagus, energi yang positif. Tapi kalau ini apa namanya, dampaknya itu buruk dan itu selalu selalu intinya mengganggu, itu ya akan menjadi energi yang negatif. Itu tergantung kitanya juga. Yang penting kita tanamkan keyakinan pada diri kita sendiri. Yakin pada diri sendiri, otomatis dia yakin, percaya pada Allah, pada Tuhannya. Tuh, kalau kita sudah tidak percaya diri, tidak yakin pada diri sendiri, tidak yakin dengan kekuatan diri sendiri, ya kita akan mudah diombang-ambingkan, mudah dikendalikan oleh orang lain. Orang itu kalau mudah dikendalikan orang lain, itu berarti dia itu sudah tidak percaya diri. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau memang pengaruhnya bagus, positif, ya nggak masalah. Tapi kalau dia mempengaruhi pengaruh buruk, itu membawa energi yang negatif, dan ini sangat tidak baik buat diri kita di kemudian harinya. Intinya begitu. Dan dia merasa, saya lanjutkan, dia merasa tidak yakin pada diri sendiri, ya tidak yakin pada diri sendiri, dan intinya kita bisa disetir oleh orang lain, dan akhirnya dia merasa bahwa hanya saya yang bisa nolong. Ya akhirnya sebisa saya buatkan, istilahnya ya saya doakan lah menggunakan media air putih saja, tapi dia sudah yakin, ya alhamdulillah
tidak ada apa-apa dan dia bisa keluar dari lingkaran energi negatif itu tadi. Jadi bisa didengar apa ya? Jadi saya lanjutkan ya. Jadi untuk intinya kalau kita ingin keluar dari energi negatif, kita membersihkan diri dari energi negatif, ya kita harus keluar dari lingkungan yang membuat yang menciptakan energi negatif ini. Kadang lingkungan juga tidak bagus untuk diri kita. Kalau lingkungan itu buruk, ya otomatis energinya juga buruk, dan membawa energi yang tidak baik, energi negatif. Makanya kalau kita ingin bertempat tinggal, ya pilihlah tempat tinggal yang nyaman, yang orang-orangnya ramah, yang orang-orangnya menganggap kita saudara, menganggap istilahnya mau menolong semua orang, istilahnya begitu. Jadi menyemangati kita, itu bagus, itu membawa energi yang positif. Tapi kalau sudah lingkungan tetangga-tetangga sebelah itu sudah ada intinya mempunyai pengaruh yang buruk kepada kita, ya kita harus keluar dari lingkungan itu. Ya, solusinya cuma itu, kita harus keluar dari lingkungan itu. Tapi bagaimana kalau mereka masuk ke dalam istilahnya rumah tangga kita, ya kita harus menolaknya sebenarnya. Jadi jangan sampai membiarkan mereka masuk ke dalam lingkungan kita, itunya begitu. Dan apabila kita punya banyak teman, ya makanya memilih teman, memilih sahabat itu harus pilih-pilih ya. Kalau memang dia itu selalu mempengaruhi buruk-buruk, punya pengaruh buruk pada kita, selalu mempengaruhi, selalu mengatakan hal-hal yang buruk, maka tinggalkan saja mereka. Jangan mau bersahabat dengan mereka itu, ya teman biasa saja, tapi jangan sampai kita terlalu dekat. Dan apabila ada teman yang membawa energi positif, ya kita harus ya minimal 10 orang yang berpikiran positif lah. Kita punya sahabat yang minimal ya 5 orang yang punya pikiran positif. Nah, ini akan membawa energi positif juga. Tapi apabila ada yang punya energi buruk, ya kita tinggalkan saja mereka, intinya begitu. Dan biasa yang saya lakukan itu untuk mengumpulkan energi positif itu, ya salah satunya ya meditasi. Itu yang pertama, lingkungan, ya seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua yaitu meditasi itu ya sudah banyak lah di YouTube di mana-mana juga sudah banyak yang dibahas. Kalau saya biasa bermeditasi, menenangkan diri, intinya duduk serileks mungkin, kemudian pejamkan mata, menarik nafas melalui hidung, kemudian tahan sejenak dan lepaskan. Ketika kita menarik nafas, bayangkan ada sesuatu energi positif masuk ke dalam tubuh kita melalui napas kita. Kita tarik napas, seolah kita itu mengumpulkan energi positif dari alam sekitar kita. Makanya meditasi itu sebenarnya yang bagus di luar rumah, di tanah lapang atau di sekitar pepohonan. Makanya orang-orang zaman dulu bermeditasi itu di dalam goa, di tengah lapang, dan ada di bawah-bawah pohon. Biasanya begitu kalau orang dulu. Kalau sekarang kan dikiranya kan dikiranya bertapa, enggak. Ya bermeditasi itu di semua agama ada sebenarnya. Jadi di semua agama memang tidak mengajarkan secara langsung, tidak. Memang kalau di Islam itu ada, itu saya pernah baca buku karangan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang itu
memang tidak mengajarkan meditasi tapi bertafakur. Coba cari aja di buku Ihya Ulumuddin pasti ada tentang tafakur. Nah itu sama, itu meditasi. Meditasi yaitu bertafakur, merenungkan diri, menyelami diri sendiri, intinya begitu. Bagaimana sih diri kita sendiri, ada energi apa saja, ada apa saja di alam sekitar kita, semuanya ada. Jadi di situ, di buku itu dijelaskan secara gamblang, dan di agama lain juga ada, itu terutama kejawen ya, kapitayan itu juga ada banyak. Jadi kalau biasa yang saya lakukan itu, jadi seolah menarik nafas, kita menarik nafas, kemudian tahan sejenak, lalu keluarkan secara pelan-pelan, tarik nafas sambil, kalau pikiran biarkan saja, biarkan pikiran kemana-mana, biarkan, nggak usah ditahan-tahan, biarkan bagaimana pikiran kita mau loncatkan itu biarkan saja, tidak perlu ditahan-lahan. Nanti akan hilang sendiri, akan tenang sendiri, dan dia akan diam. Jadi intinya kita bermeditasi itu yang tingkat dasar, yaitu yang pertama biasanya ya memang begitu, kita duduk diam, tarik nafas, mengatur nafas, tapi pikiran kita kesana kemari itu pasti, itu biarkan saja. Itu memang begitu pikiran itu, seperti anak kecil, kita tidak perlu menahan-nahannya. Semakin kita menahan-nahan, maka kita pasti akan kewalahan. Makanya biarkan saja pikiran itu kemana saja, nanti kalau sudah capek dia akan berhenti sendiri gitu. Kita biarkan saja, nanti yang penting kita fokus sadari diri kita sendiri, sadar kita hidup, sadar bernapas. Ketika kita menarik napas, sadar kita menarik napas, sadar, kemudian tahan, keluarkan, sadar kita bernapas, kita sadar. Jadi makanya ini nanti akan mengalami istilahnya kesadaran murni. Makanya sadar hidup lah, kita sadar hidup, kita sadar bahwa kita duduk di sini, sadari bahwa kita sedang bernapas. Ketika kita menarik napas, ketika tahan napas, ketika mengeluarkan napas, sadari semuanya gitu. Dan bagaimana cara keluar dari energi negatif, ya itu tadi, yang pertama kita cari, lihat lingkungan kita, apakah lingkungan kita itu memancarkan energi negatif. Kalau memang ya, kita jangan keluar, kita tahan saja di rumah, jangan terlalu banyak di luar. Kalau memang sudah terlalu besar, ya kita keluar saja dari lingkungan itu. Dan yang kedua, kita hindari orang-orang yang punya energi negatif, yaitu orang-orang yang punya pikiran negatif. Orang yang selalu berpikiran negatif itu selalu memancarkan energi negatif, itu akan selalu membawa energi negatif dan akan berdampak pada diri kita sendiri, Kalau pikiran mereka itu selalu positif, maka akan membawa pikiran positif pada kita, akan membawa energi positif. Itu saja mungkin video kali ini, nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan akhirnya kita tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.